Di samping itu juga tidak luputnya kita kirimkan sholawat dan salam kepada roh arwah junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau banyak sekali pengorbanan yang diberikan, baik itu di masa beliau, di masa para sahabat, baik itu di keluarganya, sahabatnya, maupun orang-orang setelahnya, tabi'in, ulama, baik itu ulama yang mutaqaddimin ataupun ulama yang mutaakhir. Di samping itu juga tidak luputnya kita kirimkan doa dan salam kepada ulama-ulama kita, baik itu ulama yang telah terdahulu, ulama yang dulunya bersusah payah mengambil hukum dari Al-Quran, mengambil ijtima para ulama inilah yang sudah dibukukan, yang kita rasakan kenikmatan tersebut, dan inilah yang patut kita syukuri. Kemudian ada lagi masa ulama-ulama yang sekarang hidup di era kita. Kalau tidak ada ulama, yang di kehidupan kita sekarang, maka kita tidak tahu apakah ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu masih dikodifikasikan, masih dipegang simpan dengan aman. Selanjutnya, Fadil wal Ikram Al-Mukhtaram Abi Diba dan Abu Timba Kebar, hanya doa yang bisa kita kirimkan. Semoga dengan doa tersebut Allah lapangkan kubur kedua-duanya. Kemudian yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Abi beserta keluarga, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya. Dan yang Al-Fakir hormati kepada seluruh jajaran Dewan Guru yang juga menjadi dewan juri untuk menilai Al-Fakir untuk berpidato ataupun muhadarah mengikuti ujian pada malam yang berbahagia ini. Kemudian yang saya banggakan kepada seluruh teman-teman yang berbahagia, sebelum Al-Fakir menyampaikan satu syarahan ini, maka di sini Al-Fakir mohon maaf kepada seluruhnya, di mana nanti ada kesalahan pembacaan ayatkah itu ataupun hadis. Di sini Al-Fakir mohon maaf beribuan kali maaf. Ayyuhal tullab, berhubung pada saat ini bertepatan hari kemarin, yakni tanggal 20 Rajab, maka ada satu peristiwa yang terjadi. Tatkala peristiwa ini Allah abadikan dalam Al-Quran, yang mana kita sering mendengar peristiwa ini. Maka Al-Fakir mengembalikan kepada ayat yang Al-Fakir sampaikan tadi, akan mengambil sebuah syarahan yang berjudul Hikmah Isra wal Mi'raj dan relevansinya bagi kehidupan kita saat ini. Ayo hadirin yang berbahagia, perhatikan kalimatnya. Di dalam Quran surah Al-Isra, surah yang ke-17, halaman 286, tepatnya di juz 15, di sebelah kanan paling atas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mana Al-Fakir sudah bacakan tadi,
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linurahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini yang menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kekuasaannya. Perhatikan kalimatnya. Di sana ada lafaz min ayatina, daripada tanda-tanda ayat kami. Ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini berhubungan dengan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sudah diceritakan juga oleh penceramah sebelumnya, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan seorang istri yang dia cintai, yakni Siti Khadijah. Siapa manusia mana yang kehilangan istri tidak gundah gulana, yang tiap hari yang menyemangatinya? Orang-orang di luar sana mencemooh Rasulullah, menghina Rasulullah ketika berdakwah di Mekah, tapi Siti Khadijah selalu memberikan support yang sangat besar. Siti Khadijah itu sangat besar effortnya terhadap Rasulullah. Nah, di tahun yang sama juga ada perisai, ada polisi keamanan Rasulullah yang juga meninggal dunia, yakni pamannya Abu Thalib. Ketika itu maka para ulama menamakan tahun itu dengan Umul Hazan. Umul Hazan artinya tahun kesedihan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk berhijrah ke negeri Taif. Ceritanya sudah muktabar dan dijelaskan. Ketika itu juga Rasulullah mengadu, "Ya Allah, kenapa orang-orang Taif itu tega kepada aku ya Allah? Biarkan, gak apa-apa orang-orang itu tega, gak apa-apa orang-orang itu melemparkan saya dengan batu, melemparkan saya dengan kotoran. Jangan ya Allah, Allah campurkan, Allah musnahkan orang-orang tersebut." Ketika itu, ya Allah, aku ini tiada daya dan upaya ya Allah, hanya kepadamu lah aku berserah diri. Ketika itu Rasulullah memang sudah merasa tertekan sekali, sudah merasa tidak ada daya. Itu setingkat Rasulullah, apalagi kita merasa tidak ada bantuan dari siapapun. Maka satu peristiwa, datanglah undangan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi hadirin, Isra wal Mi'raj ini sebelumnya tidak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Hai Muhammad, besok kamu akan pergi Isra Mi'raj. Tidak ada seperti itu. Berhubung juga lampu kuning sudah menyala, maka kesimpulan, saking banyaknya kalau kita ceramah dengan cerita-cerita tentang Isra Mi'raj ini tidak akan ada habisnya. Maka kesimpulan yang bisa saya ambil dari cerita-cerita yang sudah muktabar, yang pertama adalah tentang keyakinan kita. Rasulullah SAW setelah pulang dari Isra Mi'raj, banyak orang-orang, bahkan orang Islam sendiri tidak percaya kepada Rasulullah SAW yang pergi dari bumi, dari Mekah ke Palestina atau sebut Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian pergi ke Sidratul Muntaha, tidak sesuai dengan logika. Bahkan orang Islam sendiri tidak percaya akan hal itu. Maka pelajaran atau hikmah Isra Mi'raj yang saya ambil dari sini, bahwasanya segala sesuatu itu tidak bisa kita rasionalkan sesuai dengan awalul maqasid ini adalah syaitan.
tidak boleh semuanya kita ukur itu dengan rasional, tetapi dengan keimanan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.